Perkenalkan, nama saya Cinta Arnita Nur Islamiyah dari MTS Negeri 1 Tanah Bumbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Tidak ada kata yang pantas terucap dari lisan selain kalimat hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah atas berkat dan inayahnya kita dapat berkumpul mubarakah ini. Salawat dan salam serta taslim semoga selalu tercurah kepada keharibaan penghulu alam, putra terbaik dunia, penegak kebenaran, qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini dengan mengharapkan ridha dan rahmat Allah, perkenankan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Rasulullah Idolaku. Saudaraku, Islam sampai kepada kita saat ini tidak lain berkat jasa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala yang benar lagi diridhoi. Dan nanti di padang mahsyar tiap umat Islam pasti akan meminta syafaat dari beliau dan menginginkan berada di barisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun pengakuan tidaklah cukup sekedar pengakuan. Pasti yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa berusaha mengikuti jejak beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan senantiasa membasahi bibirnya dengan mendoakan beliau dengan cara memperbanyak bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sejarah tak akan mampu mengingkari betapa indahnya akhlak dan budi pekerti Rasulullah tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga salah seorang istri beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Tiada satu perkataan Rasulullah merupakan implementasi dari hawa nafsu beliau, melainkan adalah berasal dari wahyu ilahi. Begitu halus dan lembut perilaku keseharian beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang mandiri dengan sifat tawadu yang tiada tandingnya. Dalam satu riwayat dikisahkan, ketika beliau mengimami salat berjamaah, para sahabat mendapati seolah-olah setiap kali beliau berpindah rukun terasa susah sekali dan terdengar bunyi yang aneh. Seusai salat, salah seorang sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah baginda menanggung penderitaan yang amat berat. Sedang sakitkah engkau ya Rasulullah?" "Tidak ya Umar, alhamdulillah aku sehat dan segar," jawab Rasulullah. "Ya Rasulullah, mengapa setiap kali baginda menggerakkan tubuh, kami mendengar seolah-olah sendi-sendi tubuh baginda saling bergesekan? Kami yakin baginda sedang sakit," desak Sayyidina Umar dengan penuh cemas. Akhirnya Rasulullah pun mengangkat jubahnya. Para sahabat pun terkejut ketika mendapati perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kempis dan tengah dililiti oleh sehelai kain yang berisi batu kerikil sebagai penahan rasa lapar. Ternyata batu-batu kerikil itulah yang menimbulkan bunyi pada saat Rasulullah menggerakkan tubuhnya. Para sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah, adakah bila engkau menyatakan lapar dan tidak punya makanan, kami tidak akan mendapatkannya untuk Tuhan?" Rasulullah pun menjawab dengan lembut, "Tidak para sahabatku, aku tahu apapun akan kalian korbankan demi Rasulmu. Tetapi apa jawabanku nanti di hadapan Allah
ketika aku sebagai pemimpin hanya menjadi beban untuk umatnya. Biarlah rasa lapar ini sebagai hadiah Allah buatku, agar kelak umatku tidak ada yang kelaparan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang yang banyak mengingat Allah. Kita tidak tahu apakah nanti akan diakui Rasulullah sebagai umatnya atau tidak kelak di yaumil qiyamah. Namun satu yang pasti, kita semua ingin berada di barisan beliau. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berusaha mengikuti akhlak beliau semampu diri kita. Sebagai suri tauladan yang utama, memperbanyak bersolawat kepadanya, membela sunnah-sunnahnya, bukan malah membelakanginya. Marilah kita berlindung dari hal demikian, sebagai bagian dari rasa cinta kita kepadanya. Saudaraku, marilah kita sampaikan solawat dan salam terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita akan memperoleh cinta dan syafaatnya kelak di yaumil mahsyar, insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup kiranya yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.